Buya Ar-Razi Hasyim ini perlu belajar lagi. Kadang-kadang ketika memahami konsep spiritual itu terlalu jelimet ruwet sesuai dengan Ibnu Arabi, nggak sampai praktis, ya, mudah dipahami. Nah, ini harus diketahui oleh Buya Ar-Razi Hasyim sendiri. Nggak jaminan lulusan Timur Tengah itu terus mampu menguasai pemahaman, ya, tentang hal ini. Dulu saya suka dengan ceramah beliau, tapi sejak beliau kerap mengkultuskan nama tersebut, saya stop menyimak ceramah-ceramahnya, Bu Zensita. Monggo niku hak panjenengan Bu Zensita untuk terus menyimak ceramah beliau atau tidaknya. Monggo, terserah panjenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah kita dapat bertemu lagi di channel ini. Tetap semangat terus, jangan mundur, tetap maju terus. Mari kita simak dulu videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu sholihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Al-ayah. Amma ba'd. Saudara-saudariku semuanya di seluruh dunia, semoga senantiasa bertambah kualitas dan kuantitas kebahagiaannya bersama dengan anggota keluarga, bahkan nanti sampai dzurriyyah keturunan panjenengan semua. Salam takzim, salam hormat dari kami dalam rangka silaturahmi dan niat intisyarul ilmi, tolabul ilmi. Malam hari ini kami sowan dengan keadaan sihatan wa afiatan. Harapan kami panjenengan semua juga sama, senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah dari segala macam mara bahaya, kesedihan, kepayahan, kegundahan, kegelisahan, kesusahan dihilangkan, diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala menuju keterang benderangan, ya, menuju kesuksesan, kebahagiaan, kedamaian, ketenangan dan kelimpahan. Khususnya yang saat ini sedang menerima musibah, duka, semoga segera diangkat susahannya dan diganti dengan pahala yang sangat besar baginya. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan malam hari yang penuh dengan kedamaian ini, kita akan berbicara tentang keberhasilan ada di Kelurahan Kumitir, Kecamatan Jatirejo, Mojokerto, yang telah berhasil membongkar, ya, makam-makam palsu yang ada di sekitar situs Kumitir yang digali beberapa tahun yang lalu, bahkan sampai sekarang belum selesai. Ada bekas bangunan keluarga besar kerajaan, ya, ada yang mengatakan Briwengker, ada yang mengatakan lainnya. Di sekitar situ, di tanah kas desa tersebut dibangun sebuah makam Ba'alawi yang masih belum jelas marganya, tapi disebutkan di situ Ba'alawi Al-Husaini.
Apakah ini ada korelasi atau hubungan komunikasi dengan petanesia atau mandiri dari orang-orang muhibin yang ada di Mojokerto sana? Ini masih kami teliti alur ya, hubungan mereka yang telah membangun makam palsu tersebut dengan biaya yang cukup besar karena makamnya cukup mewah. Perlu diketahui bahwa di Kumitri tersebut ada makam asli wali Koryah yang Babat Deso, yakni Mbah Sagu, ya. Ada dua di situ. Masih disisakan, tidak dibongkar total karena memang itu tutur tinular, turun temurun di situ menceritakan bahwa makam itu asli. Makam sesepuh desa. Tapi kalau yang 8 ini palsu. Sebelum ada pembongkaran secara resmi di pagi hari, yang rangkaian acaranya kami sertakan di link haisin.com yang saya bagikan kepada panjenengan semua. Malam harinya itu sudah hilang makam-makam palsu tersebut. Sudah rata di semen, rata dengan tanah. Ini ada apa itu loh? Apakah colong laku ya, atau sudah didahului oleh kawan-kawan dari PWILS secara diam-diam, ilmu malam telik sandi ya, ilmu sirup begananda. Ini hampir sama seperti kasus yang ada di Ngawi, ada 5 makam yang diantaranya ya Ba'alawi, palsu yang sudah dirobohkan semua. Ini harus ditiru oleh kawan-kawan yang peduli dengan sejarah bangsanya untuk merobohkan, meratakan dengan tanah makam-makam yang tidak ada nilai sejarahnya, alias makam buatan, makam-makam palsu, apalagi disandarkan kepada sebuah klan yang bernama Ba'alawi atau Habaib. Kalau yang di Tuban sekitar makam, nah ini harus meniru juga, ya, meniru Mojokerto, meniru Madiun, meniru Wonogiri, meniru Boyolali, meniru Ngawi. Harus dirobohkan kecuali yang asli. Karena memang di sebelah makam Mbah Sunan Bonang Kauman Tuban itu ada yang asli, meninggalnya tahun 2022. Sepekan yang lalu kami meneliti di sana, justru malah semakin bertambah jumlahnya. Ada tambahan lagi, ada yang dulunya itu cuma batu nisan yang tidak rapi, tertata, lalu diratakan, lalu dirapikan. Nah, ini colong laku semua. Harus, nanti kalau nggak dibongkar batu nisannya, cukup ditutup dengan semen atau dipilok, dicat itu, biar nggak terlihat namanya. Ngisi-ngisini orang Tuban, Yai Ansori mana. Yai Ansori ini lambat banget kerjanya itu. Ya, kawan-kawannya ada di sana, tirulah PWILS Mojokerto, walaupun belum resmi, kemarin dilantik di Surabaya, di daerah Simo. Ya. Pamekasan, Mojokerto, dilantik di daerah Simo, Surabaya. Itu aja berani. Itu. Ngawi juga sangat berani. Nah, ini menandakan bahwa kebangkitan masyarakat Nusantara yang peduli terhadap sejarah bangsanya, agar jangan sampai dijajah dengan sejarah-sejarah buatan orang yang tidak bertanggung jawab, yang tidak jelas asal-usulnya. Ini kerjasama juga dengan muhibin, rata-rata ya sarkup, sarjana kuburan yang tidak jelas cara mendeteksi keberadaan sebuah makam, hanya berdasarkan halusinasi atau resonansi pemikiran saja, atau ronsen makam versi mereka saja. Lalu dikira-kira, wih makam Ba'alawi, supaya nyambung sampai keturunannya Kanjeng Nabi. Nanti kalau dibiarkan terus-menerus, maka
rata sudah tanah kita dengan warga Tarim sana dan akan menjadi benar-benar milik Tarim, ya, Indonesia milik Tarim. Nah, ini yang harus kita perhatikan bersama. Nanti panjenengan semua lihat bukti dari negosiasi kawan-kawan melalui tulisan yang kami sertakan, kami bagikan di link deskripsi yang kami sertakan di bawah video ini. Ada tanda tangan semua, ada fotonya juga. Ini resmi, bukan berita yang tidak dapat diverifikasi. Jadi ini bisa dimintai klarifikasi langsung bahwa benar-benar terjadi, dan videonya juga sudah banyak dibahas oleh kawan-kawan kita yang ada di seluruh Indonesia. Ini patut kita syukuri atas perjuangan kawan-kawan kami yang ada di sana. Nanti berlanjut, Banyuwangi pun akan begitu. Jember, Lumajang, Situbondo, Bondowoso, Probolinggo, Pasuruan, Malang, Blitar, dan sekitarnya, Tulungagung, Trenggalek, Pacitan, Ponorogo, semuanya harus bangkit peduli. Di mana ada makam Mbak Alawi palsu di situ, segera laporkan ke aparat setempat, tokoh masyarakat setempat dilibatkan, lalu kalau tidak ditemukan data-data yang real, ya, berdasarkan sejarah tutur tinular atau ada tulisan peninggalan sesepuh leluhurnya dulu, ya, maka bongkar saja. Dibongkar saja. Nanti akan menjadi sarana sesat menyesatkan umat Islam yang ada di sekitarnya. Apalagi nanti dibumbu-bumbui dengan keberhasilan akibat karomahnya yang dimakamkan di situ padahal fiktif, maka akan diketok tinulari, akan disebarkan, akan semakin tersiarkan syuhrah wal istifadhah, merata di mana-mana dikenal oleh umat dan masyarakat. Ini lebih berbahaya lagi, mumpung sebelum terkenal maka ratakan saja dengan tanah. Tetap menggandeng aparat setempat supaya tidak dikatakan tukang bikin rusuh, ya, harus sesuai dengan norma masyarakat dan kaidah hukum yang ada. Kita harus sesuai dengan peraturan, ya, menjaga ketertiban, keamanan, ya, kestabilan yang ada di masyarakat kita. Seandainya nggak ada aturan-aturan seperti itu, maka kami bisa ngamuk sejadi-jadinya di makam Kauman, Tuban, sekitar makam Basunan Bonang itu. Jadi kita tetap menghormati proses, walaupun hasilnya seperti apa tetap kita melalui proses yang ada. Kita harapkan lagi nantinya kawan-kawan yang ada di Banyuwangi atau Belambangan untuk mengembalikan kembali Masjid Agung Baitur Rahman Banyuwangi yang sesuai dengan janji Kang Mas Azwar Anas, suaminya bupati, ya, yang dulu juga pernah menjabat sebagai bupati. Nanti setelah pelantikan Bupati Banyuwangi untuk mengambil alih ketakmiran kepengurusan Masjid Agung Baitur Rahman Banyuwangi, dikelola oleh Pemda, lalu diserahkan kepada tokoh masyarakat yang ada di sana, yang tidak melibatkan satupun diantaranya dari kalangan Ba'alawi. Karena selama ini saya melihat seluruh kegiatan itu 99% dikendalikan oleh Habaib Ba'alawi dari berbagai macam klan. Ada Al-Hawdor, ada Al-Habsyi, ada Ba'abud, ada semua. Banyak ternyata. Acara ada duha, ada majelis talim, ada semuanya. Masjid Agung Baitur Rahman Banyuwangi. Nanti akan merembet ke Masjid Al-Anwar Pasuruan. Akan merembet kemana-mana. Kembalikan lagi ke kiai-kiai lokal, tokoh-tokoh masyarakat setempat. Jangan sampai masjid yang sebagai sentral masyarakat dan umat dalam beribadat ini dikendalikan oleh orang-orang yang tidak berasal dari kalangan setempat.
Apalagi kalau di Masjid Agung Baitur Rahman Banyuwangi itu sering mendatangkan penceramah langsung dari Tarim Hadramaut Yaman sana. Langsung, asli. Ya karena memang pengelolanya berasal dari Ba'alawi. Oleh sebab itu sudah saatnya umat Islam yang ada di Banyuwangi sana untuk bangkit. Tidak hanya Banyuwangi, semuanya untuk bangkit. Tidak hanya makam saja, tapi juga masjid-masjid. Kembalikan ke asal asli fungsinya. Untuk pemberdayaan masyarakat setempat, umat, rakyat, ya, kembalikan lagi yang memiliki hak ulayat, ya, masyarakat setempat, kiai-kiai kampung, ya bekerja sama dengan kiai-kiai Nahdliyin yang ada di sana. Nanti lambat laun akan merembet kemana-mana. Insya Allah ini perjuangan kebangkitan umat Islam Nusantara. Insya Allah dengan izin Allah, wa qul ja'al haq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa, ini akan benar-benar terlaksana dengan dukungan panjenengan dan restu panjenengan semua. Para pemirsa dan pendengar sekalian rahimakumullah, kembali kepada pengaburan sejarah makam palsu Ba'alawi di situs Kumitir, Jatirejo, Mojokerto. Jika kita lihat ada batu bata yang terpendam 2 meter di bawah permukaan tanah, itu karena dulu Kerajaan Majapahit itu hancur lebur tidak hanya karena perang saudara saja, tetapi juga karena bencana alam. Bencana alam. Gunung Welirang itu artinya adalah Gunung Goro. Gunung Goro-Goro. Gunung Arjuna, Gunung Pawitro atau Penanggungan, ya, Gunung Kawi. Dulu tidak hanya meletus. Gunung Goro itu pernah meletus pada masa sebelum Majapahit. Lalu setelah itu juga karena hujan yang sangat deras, volumenya tinggi sehingga mengirim satu air bah, banjir bandang, sehingga merusak dan menguburkan rumah-rumah yang ada di daerah Majapahit, Kutorejo, Trowulan, Mojokerto, yang sebelumnya pindah dari sebelah pabrik kertas Ciwi Kimia di samping sungai Porong itu, Sungai Berantas Porong itu. Nah ini menandakan bahwa para sejarawan kita jangan hanya menyalahkan Kerajaan Demak Bintoro yang mengkudeta Majapahit leluhurnya. Bukan. Majapahit sudah hancur terlebih dahulu dengan adanya perang saudara berkali-kali. Lalu dipindah lagi pusat kerajaan Majapahit itu ke Kediri. Antara Raden Hasan, Raden Fatah dengan dulur lanang tunggal ibu beda bapak, Raden Husein Adipati Terung Krian Sidoarjo, itu juga sering berbeda pendapat. Bahkan akhir-akhir setelah perlawanannya gagal, ya maka diampuni oleh Sultan Bintoro. Ini menandakan bahwa Demak tidak memberontak terhadap Majapahit, tetapi menyelamatkan terah kerajaan Majapahit yang didukung oleh ulama pada waktu itu. Ini akan tetap menjadi kontroversi para sejarawan kita, karena memang sejarah kita ini masih belum tertata, gara-gara dirusak oleh penjajah Belanda. Sehingga menguburkan bukti-bukti, ya, sejarah kita dan mengabarkan dengan berita sejarah yang palsu belaka. Sama seperti ketika nama-nama gunung itu dirubah oleh mereka supaya kita hilang jejaknya, jejak leluhur kita. Gunung Wilis yang ada di 6 kabupaten, ya, Kediri, Tulungagung, Trenggalek, Madiun, Nganjuk, bagian Ponorogo, itu dulu namanya bukan Gunung Wilis, Gunung Pawinian.
Karena benih dari manusia-manusia kuno itu ada di sana. Lalu turun gunung menyebar ke seluruh daerah yang ada di sekitar Gunung Pawinihan, yang akhirnya menjadi nama Gunung Wilis Pawinihan. Puncak tertingginya itu Gunung Liman, karena dulu tempat Mbah Ngaliman dari Mataram mendirikan padepokan ya, lalu menentang penjajahan. Akhirnya dinamakan Gunung Liman, aslinya Gunung Pawinihan, Gunung Wilis. Geser ke barat, Gunung Mahendra. Sekarang dirubah menjadi Gunung Lawu. Yang paling penting dalam perubahan sejarah berikut mindset bangsa kita ini adalah Gunung Semeru. Gunung Semeru yang ada di Lumajang itu nggak asli itu Gunung Saloko. Karena terlihat puncaknya itu ketika terkena sinar matahari itu bercahaya seperti perak seloko atau saloko. Lah gunung yang asli Semeru itu ya Raung itu, sampai ke barat itu jajaran Gunung Semeru yang asli. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena gunung yang paling sebelah timur sendiri Pulau Jawa itu bukan Gunung Semeru, tapi Gunung Raung yang sekarang. Gunung Semeru itu kalau dilihat dari Pulau Dewata Bali nggak terlihat, yang terlihat itu Gunung Raungnya. Banyuwangi, Pondok Situbondo, Bondowoso, Jember, ya, terlihat dari Pulau Dewata Bali. Kalau pas erupsi juga terlihat dari Bali juga. Berarti gunung yang paling timur sendiri di Pulau Jawa, gunung berapi aktif itu Gunung Raung, bukan Gunung Semeru. Ini saja kita sudah terkecoh. Tidak ada tindakan nyata bagi para sejarawan kita. Rata-rata para profesor ya ahli sejarah kita ini mengikuti yang menjadi ketetapan Belanda penjajah. Begitu juga George Kudes yang ada yang bermarkas di Thailand itu. Sehingga awur-awuran sejarah kita ini. Gunung Semeru itu ada di Raung, kok bisa dirubah, digeser menjadi di Lumajang, itu bagaimana? Lumajang itu Gunung Saloko. Oleh sebab itu di situ ada kawah Junggring Saloko. Sama seperti Gunung Liman itu loh. Aslinya kan Gunung Pawinihan. Dirubah-rubah oleh para sejarawan yang anti ya perkembangan peradaban dengan negeri ini. Lama-lama nanti diubah semua. Jawa ini bukan Pulau Jawa, tapi Pulau Tarim. Pulau Tarim, pintunya dihilangkan, Pulau Tarim saja. Ya sama seperti ini caranya. Belanda itu dulu juga begitu. Ya, bukti-bukti filologi, arkeologi, ya kita dirampas, dibawa ke negerinya mereka, lalu kita ditinggali, dikabarkan dengan sepah peradaban. Sejarah yang buatan versi mereka. Ya semau mereka. Apa mau mereka? Jadi nanti tolong direvisi lagi. Gunung Semeru yang asli itu Raung, Lemongan ke barat itu Semeru yang asli. Jangan percaya dengan legenda Mahameru yang ada di India. Indonesia ini juga mau dicaplok oleh India dari segi sejarahnya. Tidak hanya sejarah saja, India, Nepal, Gurkha itu ya berasal dari sana. India itu jajahan Inggris, juga pernah menjadi jajahan Belanda. Mengatakan Hindu-Buddha berasal dari India, salah. Justru Hindu-Buddha itu berasal dari Nusantara. Nah inilah yang namanya sejarah itu tergantung penguasa, pemenang politik, ya, sehingga mampu menundukkan semua nama-nama tokoh, nama-nama gunung, nama-nama apapun yang dikehendakinya untuk menghapus jejak memori peradaban leluhur kita. Dulu nama-nama gunung itu sangat menginspirasi ya, warga yang ada di Nusantara ini, karena gunung itu bisa dihitung kapan meletusnya,
terus di sekitarnya itu ada kerajaan apa, misalkan Gunung Galunggung ya. Gunung Galunggung itu aslinya namanya bukan Galunggung. Gunung Galunggung. Gunung Ciremai itu Gunung Indrokilo. Gunung Galunggung itu Gunung Kendiogo. Gunung Selamet itu Jamur Dwipo. Gunung Merapi itu bisa beda. Ya, antara Merapi Sumatera Barat dengan Merapi Boyolali. Harusnya enggak, Merapi itu Condrogeni. Kalau Merapi yang di Sumatera Barat biarkan Merapi karena sering mengeluarkan api. Ya. Tapi kalau yang di Jawa Tengah, ya perbatasan ya, dengan daerah istimewa Yogyakarta itu Gunung Condrogeni. Kenapa dirubah-rubah menjadi Merapi? Suatu saat kita harus kembali kepada jati diri bangsa. Kita ini bangsa yang besar, harus bangkit lagi menjadi bangsa yang besar. Para pemirsa dan pendengar semua, rahimakumullah, materi ngaji malam hari ini materi yang sangat ringan sekali, maka kami fokuskan untuk berinteraksi dengan panjenengan semua melalui tulisan-tulisan panjenengan. Supaya terbacakan lebih banyak, maka sekarang saya mulai untuk membaca tulisan panjenengan dan kita bahas bersama isinya, syarahnya, penjabarannya. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Temanya macam-macam. Dari Ibu Cantika Hana. Spek Kiai, sebenarnya yang dimaksud Wali Limo di Ngawi yang dibongkar kemarin itu siapa? Terima kasih Bu Cantika Hana. Yang di Ngawi itu kabar dari kawan-kawan yang ada di sana memang ada sebagian yang bernama Margaba Alawi. Tapi palsu, akhirnya dibongkar semua. Nggih. Nah, Wali Limo. Nah, kalau di Bali ada Wali Pitu, ya kalau di Jawa Timur itu kan ya Wali Limo. Nah, istilah-istilah seperti itu nanti akan meracuni keyakinan pemahaman masyarakat yang awam yang ada di negeri ini. Nanti akan dibumbu-bumbui dengan karomah keberhasilan di Qodhoil Hajah barokah, akhirnya ya akan rame lah makam-makam itu untuk ziarah, lalu menguntungkan pengelolanya ya dengan uang kasnya itu. Nggih, begitu Pak Bu Cantika Hana nggih. Kemringet. Apakah lembaga nasab di negara Arab tidak mencatat nama Ubaidillah keturunan Ahmad bin Isa? Nggih. Tidak mencatat yang versi primer dan sekunder. Begitu juga 650 tahun setelah wafatnya Imam Ahmad Al-Abah An-Nafat atau Al-Muhajir itu, nggih, Pak Kemeringet. Kalau setelah itu ada, tapi dari kalangan internal, tapi tidak bisa dikatakan itu sebagai nasabah resmi. Banyak ulama yang terkecoh. Di antaranya adalah Syekh Al-Muhibbi dalam kitab Khulasatul Atharnya. Beliau bukan Ba'alawi, tapi terkecoh dengan Al-Ghuror dan terkecoh dengan Al-Masru'. Sehingga mengarang kitab Khulasatul Athar tahun 1111 Hijriah alias abad 12 Hijriah itu. Lalu terus dinukil, disalin oleh ulama-ulama baik eksternal ataupun internal yang menulis nama Ubaidillah atau Abdullah itu. Padahal sumber datanya mukhalifatan lil usul, tidak nyambung dengan data utama, primer atau sekundernya atau yang mendekatinya. Nggak nyambung, terputus inqita'ur riwayah, nggih. Nggih, begitu nggih, kemringet nggih. Pak Roni Effendi, Assalamualaikum waalaikumsalam. Sangat disayangkan para ahli sejarah, para akademisi dari kampus-kampus jurusan sejarah, kenapa hanya diam ketika banyak sejarahnya dibelokkan? Sangat miris sekali. Sehat selalu Kiai nggih. Gara-gara uang operasionalnya nggak ada, Pak Roni Effendi. Misalkan BRIN ya, Badan Riset dan Inovasi Nasional ya, kalau nggak ada dana ya nggak bisa jalan. Semua itu Basuki Mowobeyo. Kenapa Indonesia ini tidak bisa maju seperti China? Karena pemerintah tidak memperhatikan orang-orang cerdas di negeri kita.
Sehingga orang-orang cerdas negeri kita ini merantau ke luar negeri sana. Memilih negara-negara yang menghargai karyanya. Toh kadang ada ilmuwan yang ada tinggal di negeri kita, tetapi tujuannya tidak untuk mengangkat ya harkat dan martabat bangsa. Hanya bertujuan untuk tunjangan belaka. Misalkan ngejar gelar profesor. Setelah sampai profesor, ya sudah dapat tunjangan dari negara. Lalu selesai, ya penting itu tujuannya. Ini penyakit kita bersama. Dari kalangan ilmuwan agamawan, kerjasama untuk mengkerdilkan generasi bangsanya. Oke. Banyak yang diam saja. Wes, sudah gitu aja, nanti dibongkar-bongkar ya, membingungkan ya, yang sudah dipelajari lama, mulai dari tingkatan dasar sampai perguruan tinggi kita, kok ini dibongkar-bongkar, itu bagaimana? Yaitu mereka malas untuk bongkar-bongkar arsip sejarah yang benar. Karena apa? Ya dulu itu bisa jadi benar, sekarang bisa jadi salah. Karena sudah ditemukan ya, sama seperti apa yang kami sampaikan, nama-nama gunung saja itu sudah banyak perubahan. Ya. Belum lagi nama-nama lainnya. Banyak sekali kami temukan itu. Jadi perlu niat yang tulus untuk mengangkat harkat dan martabat bangsa sampai generasi mendatangnya. Nggih, Pak Roni Effendi. Kalau semua berdasarkan uang dan uang dana, ya kalau nggak ada dana nggak jalan. Ya ini buktinya. Ya sama seperti kasus Muri. Ya kalau sudah masuk museum rekor Indonesia, ya sudah nggak dikembangkan lagi. Nggak dikembangkan lagi. Gitu. Pak Pamungkas Pramana, Pak Kiai, hari ini Imam Jumbo mengadakan seminar ilmiah. Bagaimana komentar jenengan? Pak Kiai, kenapa pengikut torekot hanya menganggap yang jadi wali itu ahli torekot, yang fuqaha dan ilmu lain nggak dianggap? Nggih, Pak Pamungkas Pramana. Hari ini nggih, Kang Mas Habib Rizik Syihab mengadakan seminar ilmiah tapi tidak ilmiah. Ilmiah menurut mereka, menurut dirinya, tapi tidak ilmiah standar kita secara keumumannya. Lah, terus bagaimana pengikut thariqah hanya menganggap yang jadi wali itu ahli thariqah tersebut? Ya ini yang perlu di update pemahamannya, nggih, Pak Pamungkas Pramana. Waliullah itu bisa berasal dari mana saja. Lintas tarekat, ya, lintas madhab. Tidak harus torekatnya saja. Kalau hanya bersestandar torekatnya sendiri, maka mursyidnya itu ya seorang wali. Selain mursyidnya bukan seorang wali. Ini yang perlu kita benahi bersama pemahaman ini, Pak Pamungkas Pramana. Imam Asy-Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali itu ya waliullah, sama-sama waliullah. Walaupun beliau tidak mengedepankan tarekatnya, tapi berdasarkan ahli fikihnya, itu juga waliullah, malah melebihi dari para wali-wali sufi lainnya. Tapi beliau tidak menganggap dirinya sebagai waliullah. Ya karena apa? Ilmu itu adalah titipan al-ilah. Ya, derajat kewalian atau tidaknya itu yang ngangkat adalah al-ilah. Tujuan ya kita dititipi ilmu itu untuk disampaikan kepada umat secara bergenerasi, dari generasi ke generasi sampai sekarang ini, dan akan diupdate sendiri oleh generasi yang akan datang, dimujadidkan, ya, diperbaharui pemahamannya. Begitu. Jadi Kang Mas Muhammad Rizik Syihab ini mengadakan seminar ilmiah, tapi bukan seminar ilmiah itu. Seminar yang ghairu ilmiah. Ghairu ilmiah. Mau disuruh untuk membedah tentang silsilah nasabnya klan yang diyakininya sampai sekarang aja masih ngumpet, bulet, ruwet,
Nggih. Bu Zainzeta, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beredar video Imam Mahdi Muhammad Qasim, apakah dia guru Buya Ar-Razi? Mohon penjelasannya, nggih Bu Zainzeta. Buya Ar-Razi Hashim itu ada gurunya sendiri selain dari Muhammad Qasim, nggih. Bu Zainzeta. Tapi beliau memuji Muhammad Qasim dari Pakistan itu. Banyak di antara yang bergelar Buya atau Ustadz Kiai Haji Habib ya, profesor, doktor, dan lain sebagainya, itu belum memahami konsep dari Imam Mahdi itu apa dan siapa. Sehingga selalu mereka-reka sesuai dengan tingkat pemahamannya. Sesuai dengan orang yang dicondonginya. Imam Mahdi dari kalangan Sunni dan Syi'i itu sudah ada sejak dulu kala. Ibnu Tumat yang ada di Maroko itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, mazhab Hanafiyah. Itu juga ngaku sebagai Imam Mahdi. Kalau dinasti Ubaidillah Al-Mahdi, Fatimiyah Mesir, Libya, Tunisia, ya itu juga Imam Mahdi versi Syiah Ismailiyah. Imam Mahdi versi Isna Asriyah ada lagi. Tahun 979 pemberontakan Juhaiman Al-Utaibi itu mengakui ada yang namanya Muhammad bin Abdullah Al-Qahtan, itu Imam Mahdi yang asli, Wahabi itu. 1979 Masehi ya. Jadi Imam Mahdi itu ada terus versi masing-masing orang yang meyakininya. Bahkan ketika Abu Thohir ya, Sulaiman Abu Sa'id Al-Janabi, seorang Koromiti, itu juga meyakini dirinya sebagai Imam Mahdi. Sama, semua akan mengaku-ngaku sebagai Imam Mahdi atau diakukan sebagai Imam Mahdi karena tidak mampu memahami apa, bagaimana, siapa Imam Mahdi itu. Imam Mahdi itu secara umum kembalikan ke asal kata, lugawinya, dari segi bahasanya, pemimpin yang diberikan petunjuk, siapa saja. Tidak harus satu dunia, satu orang saja, tidak. Bisa setiap negara ada. Misalkan Muhammad bin Salman misalkan, ya bisa juga Imam Mahdi versi Saudi Arabia. Erdogan misalkan, ya bisa juga Imam Mahdi versi Turki sana. Nah, di Indonesia apakah ada? Ada Imam Mahdi yang versi kepala negara, kepala pemerintahan, atau versi kepala sebuah lembaga. Tidak hanya negara. Misalkan Hasan Nasrullah misalkan, pemimpin Syiah Lebanon misalkan, ya bisa juga Imam Mahdi versi sana. Misalkan Laskar Mahdi yang ada di Irak, Syekh Muqtada As-Sadr misalkan, ya Imam Mahdi versi Irak. Dan seterusnya dan seterusnya. Lah sekarang yang ada kan ada yang namanya Muhammad Qasim dari Pakistan itu. Terus keistimewaannya seperti apa? Intinya Imam Mahdi itu tidak pernah mengaku dirinya sebagai Imam Mahdi. Nah itu baru Imam Mahdi beneran. Karena apa? Ini tersembunyi, terselubungi oleh misteri. Dan kode etiknya dilarang untuk ngaku-ngakui dirinya sendiri sebagai Imam Mahdi. Kalau ada orang mengaku dirinya sebagai Imam Mahdi, berarti palsu. Palsu. Dia hanya membuktikan sendiri tugasnya sebagai Imam Mahdi itu apa? Yakni memperbaharui. Innallaha yab'atsu lihadzil ummah ala ra'si mi'ati sanatin man yujaddidu laha dinaha. Itu Bu Zainzeta. Jadi Buya Ar-Razi Hashim ini perlu belajar lagi. Kadang-kadang ketika memahami konsep spiritual itu terlalu jelimet ruwet sesuai dengan Ibnu Arabi. Nggak sampai praktis, ya mudah dipahami. Nah ini harus diketahui oleh Buya Ar-Razi Hashim sendiri. Nggak jaminan lulusan Timur Tengah itu terus mampu menguasai pemahaman ya tentang hal ini. Dulu saya suka dengan ceramah beliau, tapi sejak beliau kerap mengkultuskan nama tersebut, saya stop menyimak ceramah-ceramahnya, Bu Zainzeta. Monggo niku hak panjenengan Bu Zainzeta untuk terus menyimak ceramah beliau atau tidaknya. Monggo terserah panjenengan. Bu Zainzeta, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Toko Suryo, di Ngawi makam Mbah Alawi dimusnahkan. Nggih, beritanya kemarin secara berurutan, nggih, dari Ngawi terus ke Kumitir ini, nggih. Felpijus, salam Yai. Apakah pandangan Yai tentang penyerahan Panji Kiai Tunggul Wulung kepada Kesultanan Yogyakarta dan kekhilafahan Utsmaniyah? Apakah itu bentuk estafet kekhalifahan Islam ke Nusantara? Bu Felbi Juis atau Jus. Panji atau bendera Kiai Tunggul Wulung itu sudah ada sejak masa Sultan Demak pertama, yakni Raden Fatah Alam Akbar, Khalifatullah Sayyidin Panotogomo, yang diberikan dari kiswah Ka'bah oleh kekuasaan Turki Utsmaniyah ke beliau Sultan Fatah. Jadi tidak hanya sejak Sultan Hamengkubuwono pertama saja, sudah ada sejak zaman Sultan Demak pertama. Lalu dari Demak ke Pajang, dari Pajang ke Mataram, ya Sultan Hanyokrokusumo, terus sampai terus menerus turun menurun sampai ke sekarang ini masih disimpan di Museum Ngayogyakarta. Apakah itu sebagai bukti tongkat estafet untuk meneruskan perjuangan kekhilafan? Enggak berarti itu, Bu Felbijus. Jangan diartikan seperti itu. Enggak. Kami tidak meneliti sejarah ini sampai ke eksternal yang ada di Turki Utsmani, Topkapi sana, ataupun yang ini hanya pemahaman internal saja. Sebenarnya Panji atau bendera Kiai Tunggul Wulung itu tidak perlu disikapi berlebihan. Tidak perlu disikapi berlebihan. Lah orang Jawa ini senengannya kan begitu gitu loh. Ono meriam gitu diubah meriam Kiai Dundung Semar gitu. Lah meriam ya meriam biasa itu loh. Niku diminyai, baru ngono dimintai berkah. Lah ini ketinggalan zaman. Kita ini terlalu mengkultuskan segala sesuatu gitu loh. Sampai-sampai misalkan ada pedang Dzulfikar ya yang tersimpan di Ciamis apa ya, Sang Hyang Baros Ngorah gitu ya. Replika itu enggak asli. Saya itu ngangkat sendiri itu. Pedang itu diuntel-untel ditutupi sama kain mori itu seakan-akan supaya sakral itu. Diambung-ambung. Replika. Orang Indonesia itu ya begini ini loh kayak sama maju, mohon maaf gitu. Nanti ada kiswah makam Rasulullah dibawa ke Madura. Darah Rasulullah diminum. Rambut Kanjeng Nabi dicelup-celup sampai berbotol-botol dilelang lah. Hal-hal seperti ini berlebihan itu. Kiai Tunggul Wulung itu memang pernah ya pada waktu flu Spanyol yang menelan jutaan umat manusia sedunia lah ya. Itu pernah ya malam hari diarak tapi nggak kelihatan orang. Cuma pada waktu corona kemarin itu nggak diarak karena masih belum mendesak katanya. Katanya Sri Sultan Hamengkubuwono sekarang gitu ya. Lah apakah ini ada berkah dan berkah? Ya tergantung keyakinan. Tergantung keyakinan. Ini yang membuat bangsa kita ini sulit maju ya seperti ini pemahamannya. Ya, pemahamannya. Bukan berarti ini Mu'tazilah atau apa yang enggak ya, kita seimbangkan antara barokah dan ilmiah gitu. Ini kan ya cuma hadiah gitu. Sama seperti di Lamongan itu kan ada Masjid Namiroh ya namanya. Itu katanya menyimpan kiswah Ka'bah gitu ya. Itu langsung terkenal buat wisata religi, ambir-ambiran ya semua orang ya. Hal-hal seperti ini ya jangan disikapi berlebihan ya karena memang kiswah Ka'bah itu diganti setiap saat. Jadi Bu Felbijus apakah itu isyarat dari penyerahan dari Turki Utsmani ke Sultan Hamengkubuwono Yogyakarta? Enggak termasuk. Enggak saya temukan itu Bu Felbijus. Enggak saya temukan itu. Intinya kita jangan berlebihan. Toh memang seandainya ada khasiatnya ya anggaplah itu biiznillah. Jangan berlebihan terus kita sikapi itu sebagai sebuah pusaka. Nanti kita akan tertinggal dalam peradaban ya.
Nanti kalau misalkan ada sampah satelit yang ada jatuh dari luar sana langsung jatuh ke sini, langsung kita anggap sebagai jimat nanti. Wah, ini dari sampah pesawat antariksa sana, langsung jimat kolomunyeng loh. Akhirnya seperti itu. Akhirnya kapan kita bisa maju itu loh. Kita yang harus menciptakan energi nuklir, insinyur-insinyur nuklir kita kumpulkan bersama, kan harusnya begitu untuk peradaban umat manusia, nuklir untuk perdamaian, kan begitu. Nah, harusnya begitu. Terima kasih Bu Velpi Juice. Nanti kita bahas lagi. Bukan termasuk isyarat dari kekhilafahan, bukan. Tapi hanya sekedar cindramata saja. Cuma kita ini menyikapinya berlebihan. Itu sejak masa Sultan Fatah Alam Shah Akbar Khalifatullah Sayyidin Panatogomo ingkang pertama, Sultan Fatah Raden Jinbun itu Sultan Demak pertama, turun-temurun sampai Pajang, sampai Mataram, sampai Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Karena dulunya tidak direstui menjadi kembali ke Kesultanan, kan Kasunanan dulu, Pakubuwono, lalu pecah Mangkubumi pada tahun 1755 itu berdirilah Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, kembali ke Sultan, seperti Sultan Turki Utsmani sana, aslinya Sunan. Jadi Sultan. Begitu. Berikutnya Ibu Eni Bawanti. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Sehat selalu, amin. Maka Habib dan Mukibinnya makin jengah dengan memasang lambang PWLS di diskotik. Bagaimana itu Pak Kiai? Gunakan segala cara capai tujuan seperti PKI. Ini masih kami teliti, Ibu Eni Bawanti. Apakah itu benar-benar lokasi diskotik atau hanya room seperti diskotik, tetapi dia bersifat online. Ya, saya nggak tahu, masih belum kami teliti, kawan-kawan masih meneliti itu. Apakah itu sebuah pelecehan atau bagaimana? Logo PWLS dipasang di belakang ya seorang perempuan seperti itu. Apakah itu pelanggaran atau bagaimana? Ini masih kami kerjakan, masih dikerjakan oleh kawan-kawan kita, Bu Heni Ibawanti. Insya Allah nanti akan mendengar hasil dari penelusurannya. Wonderland Indonesia, di area pemakaman umum warga dusun di Pucuk Dieng juga ada makam Mbak Alawi, dibangun cungkup pamijen Kiai. Lah iya, nggak ngopo Habib kok blakrak tekan dusun-dusun Dieng. Barang kui pasti kelakuan anak buah LBY nggih. Pak Wonderland Indonesia nggih. Kalau memang ada, tolong salam dari Surabaya untuk warga Dieng, warga Dieng ya, Wonosobo, Banjarnegara sana. Ayo teliti, kalau memang tidak ada unsur Habibnya bongkar saja. Jangan percaya. Nggih, jangan percaya. Gunung Dihyang itu aslinya Gunung Hyang aslinya. Hyang akhirnya berubah menjadi Dahyang, Dihyang, tempat hyang para dewata untuk singgah mampir di sana karena tempatnya nyaman, adem, ayem. Gunung Hyang menjadi Gunung Dihyang. Kalau Brahma tetap Bromo, Gunung Bromo tetap. Ya, Bromo tetap sama dengan Gunung Sumbing jadi Sungging, aslinya Sungging jadi Sumbing. Ungaran itu aslinya adalah Cakya atau Gunung Arya. Jadi kalau memang ada cungkup ditulisi Habib Alawi dengan marga apa Pak Wonderland Indonesia. Ya kalau memang nggak sesuai, ya hubungi PWLS terdekat untuk menelitinya. Ya paling-paling ya kelakuan anak buahnya siapa yang dekat sana belakar atau tokono Habib itu sopo kualat dengan leluhur kita Kang Sodikin, akibat husnudzon makam sejarah bisa dipalsukan. Ini salahnya para kiai terdahulu membiarkannya, maka untuk menebus kesalahannya ya harus bisa diluruskan oleh kiai zaman sekarang sehingga pemerintah juga Kang Sodikin. Ada masa di mana kita ini tidak begitu memperhatikan sejarah kita. Dulu kenapa sejarah kita banyak diocar-acir oleh penjajah? Karena gara-gara kita ini mikir ekonomi, mikir keamanan negeri, masih belum stabil. Tahun 60 sampai tahun 66-67, orang itu nggak begitu
menilai penting properti sawah tanah pekarangan. Bahkan dulu itu tahun 65, 66, sawah 1 hektar itu harganya 1 ekor sapi. Yang penting buat makan, karena dulu itu keberkahannya tidak begitu seperti sekarang. Jadi jangan dinilai keadaan sekarang dengan keadaan dulu. Karena pada waktu transisi setelah kita merdeka, mempertahankan kemerdekaan, sampai Pak Karno bangun negeri masih belum berhasil, ekonomi kita masih carut-marut. Sehingga insinyur, ya, profesor, doktor, ilmuwan-ilmuwan kita masih belum fokus. Masih belum begitu fokus ke sejarahan kita. Yang akhirnya karena lemah, ya maka mudah untuk diacak-acak oleh sejarah yang tidak versi atau mendukung kejayaan Nusantara kita. Ini terjadi sama dengan ketika masalah PKI ini, masalah PKI. Kalau kita tidak berusaha keras untuk meluruskan bahwa Ahmad Al-Aidid itu Habib Ba'alawi, maka orang-orang akan meyakini bahwa Ahmad Al-Aidid itu bukan Ba'alawi. Lalu setelah kita datang, jenengan dukung semua, akhirnya ya benar memang Ahmad Al-Aidid bin Abdullah Al-Aidid Bangka Belitung itu adalah Ba'alawi. Mau diingkari kayak apa? Nggak bisa. Tapi diusahakan oleh sejarawan kita, didukung ya mungkin oleh Ba'alawi juga, oleh Robito Alawiyah yang mengeluarkan surat pernyataan bahwa Aidid itu bukan Ba'alawi. Ya. Akhirnya apa? Banyak orang yang ragu. Akhirnya kita kuatkan kembali lagi bahwa Ahmad Al-Aidid itu adalah Ba'alawi. Ahmad Sofyan Barokbah itu adalah Ba'alawi. Fahrul Barokbah itu adalah Ba'alawi. Ba'abud itu adalah Ba'alawi. Habib itu. Nggih. Sama seperti ini nggih. Kang Sodikin. Jadi masanya yang berbeda. Harusnya masa-masa sekarang ini ilmuwan kita fokus karena ekonomi kita sudah mulai mapan, tertata. Sudah ada yang memikirkan ekonomi kita sudah jalan. Ya, masalah sejarah kita harus peduli. Kiai-kiai juga harus turun tangan. Kiai-kiai yang tidak memiliki gelar akademik ya tetap harus berjalan sesuai dengan misi visinya sebagai warasatul anbiya. Itu Kang Sodikin. Jadi untuk menebus kesalahan harus sekarang ini bangkit semua. Alhamdulillah kemarin itu dari kiai-kiai Ringin Rejo, Ringin Agung, Paru semua bangkit ngirimi kitab-kitab. Ya setengah bantah ke saya. Bantah gak apa-apa. Tradisi kritis itu harus kita galakkan bersama sekarang ini. Nggih. Fuad Al-Jiyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Kebakaran di Los Angeles seperti neraka. BBC London membandingkan luas dan kerusakan seperti di Gaza. Ini azab bagi para pendukung Israel. Nggih. Tergantung sudut pandang siapa, Pak Fuad Al-Jiyad. Kalau versi uya-kuya, ya karena memang anaknya memiliki properti atau nyewa di sana, ya beda lagi. Katanya ini murah dari artificial intelligence, misalkan, besar-besarkan. Ya ternyata memang sampai sekarang, kebakaran itu masih belum selesai. Bahkan ada yang mengatakan merembet ke lain kota, ya di sama-sama California dan bahkan di luar California. Nah ini bisa kita lihat dari sudut pandang agama. Ada hukum sebab akibat. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Allah menciptakan segala sesuatu itu tidak sia-sia. Pasti ada guna dan faedah atau hikmahnya yang harus kita ambil pelajaran bersama. Kalau kita tidak mampu mengambil pelajaran dari setiap peristiwa, maka sama dengan kita ini orang yang sia-sia diciptakan oleh Allah dengan akal sehatnya. Oke, terus Pak Fuad Al-Jiyad. Ya seperti neraka itu gambarannya kan ya seperti api yang menyala-nyala itu. Waquduhan nas wal hijarah itu. Ya hampir sama. Ini hampir mendekati kerugian 4.000 triliun ya. Lebih tinggi daripada dana APBN kita dalam 1 tahun ya. Ini akan membangkrutkan Amerika.
Ya gara-gara Amerika sering membantu Israel dalam menginvasi Palestina, khususnya Gaza. Ini namanya hukum sebab akibat. Kenapa Amerika sering ada kasus tembak? Ya, di sana kan agak legal ya menggunakan senapan itu ya. Menembak sekolah mati, seket mati 20. Kenapa? Ada hukum sebab akibat. Karena tentara Amerika membunuh rakyat sipil yang ada di Irak. Hukum alam itu tidak akan pernah meleset. Kenapa manusia di bumi ini ada yang sempurna, ada yang cacat? Itu gara-gara apa? Ya gara-gara hukum sebab akibat ini. Orang yang cacat fisiknya atau mentalnya itu karena perilaku pada masa lalunya. Hukum sebab akibat. Apakah harus menunggu kiamat global? Tidak perlu. Tidak perlu. Saya sering menyampaikan yang masih dalam tahap penelitian. Ma bainan nafkhataini arba'un. Antara tiupan mematikan dan tiupan melahirkan kiamatan itu jaraknya perkiraan 40 tahunan. Nah, jika manusia itu dibangkitkan dalam kondisi cacat tubuhnya, ya berarti dia telah merasakan siksaan. Lah, ini dari mana dasarnya? Dari Al-Quran sendiri. Cuma kadang-kadang ini kita tertinggal pemahaman bahwa diterangkan jelas di dalam surat Al-Mu'minun kok. Ya, talfahu wujuhahumun naru wahum fiha kalihun. Wajah mereka dibakar api neraka dan mereka di neraka dalam keadaan cacat. Berarti orang-orang yang cacat, fisik dan mental yang ada di bumi ini itu dia sudah masuk neraka. Orang-orang Amerika yang rumahnya terbakar habis menjadi tunawisma itu, ya, itu juga masuk neraka. Wajahnya kan susah, ya, susah. Itu namanya talfahu wujuhahumun nar. Bahkan ada keluarga manurung itu kan wajahnya sama semua. Ya kan? Lah, itu kembalikan lagi ke surat Al-Mu'minun ayat 104. Jangan buka sendiri. Nanti untuk berselancar bacalah tafsirnya. Ya, macam-macam tafsir salaf ya. Beda dengan tafsir kholaf sekarang. Oleh sebab itu ini tafsir yang jelas. Ketika ada manusia yang terlahir dalam kondisi buta, bawaan sejak lahirnya ataupun 4 tahun setelah dia lahir seperti Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad misalkan ya, itu berarti sudah masuk neraka. Kenapa? Allah sendiri yang menyampaikan itu, tapi kita ini lengah gitu loh, nggak waspada. Waman a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Itu berada di sini, enggak perlu nanti menunggu kiamat total global baru dibangkitkan dalam kondisi buta. Enggak. Ya bisa buta fisik mata aslinya atau hanya mata batinnya. Sumum bukmun umyun fahum la yaqilun atau sumum bukmun umyun fahum la yarjiun. Jadi kalau kita ditanya, mana sifat keadilan Tuhan? Kenapa ada orang yang terlahir dalam kondisi sempurna dan ada yang dalam kondisi cacat adanya? Itu bagaimana? Gusti Allah nggak adil? Enggak. Gusti Allah itu pasti tidak akan pernah meleset. Sunnatullah, kausalitas hukum alam. Ini kalau kita dekatkan dengan pemahaman seorang ahli kimia, Albert Einstein ya, ini akan ada korelasinya. Hukum sebab akibat. Kausalitas. Al-Quran itu sains dan juga dogmatik. Dogma dan sains itu ada di dalam Al-Quran semua. Tinggal kita saja dalam memahaminya. Lah kadang-kadang kita ini terkungkung dengan tafsir-tafsir salafiyah saja. Begitu. Ibu Siti Yunani, penulis Israel bernama Askenazi, menemukan strategi baru Hamas dengan menanam bom di jalan yang dilalui tentara Israel, lalu diledakkan
melalui remote. Adakah hubungannya Askenazi dengan plat G di Indonesia? Ada, Bu Siti Yunani. Ada. Termasuk Petanesia itu kan kerjasama dengan IPEC, ya, organisasi kerjasama antara Indonesia dan Israel yang katanya merestorasi makam-makam lama itu. Siapa yang bilang itu? Hani Assegaf sendiri, Asakov, anaknya Han Sakov, anaknya seorang anggota BIN, ya. Hani Assegaf, nama Rusianya Han Sakov. Assegaf berarti Sakov. Okay. Ada hubungannya plat G yang ada di Indonesia ini. Intinya Habaib Alawi itu Arab saja tidak kok ngaku-ngaku keturunan Kanjeng Nabi itu kena pasal mana, berapa. Nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Dari segi darahnya, genetika ya, ataupun dari segi budayanya, dari segi apapun, ya itu nggak cocok dengan orang Arab. Dengan orang Arab ini nggak cocok. Tapi ya tidak semua Arab itu baik. Kadang-kadang ini yang perlu kita ketahui bersama, para pemirsa dan pendengar semua, harus ada lembaga sensor lagu dan syair-syair qasidah berbahasa Arab masuk ke Indonesia. Kalau tidak, berbahaya. Wes pokok ini bahasa Arab, ya tarim, api itu keliru. Apalagi nyanyi-nyanyian yang disandarkan ke lagu Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wad daraji. Itu loh, nyanyian yang isinya itu memuji pinggang rampingnya seorang perempuan yang berlenggok-lenggok, ya. Itu loh, yang dinyanyikan oleh seorang laki-laki di tari-tari cewek-cewek di sekitarnya itu penyanyi-penyanyi kita, ya. Sabian Gambus saja nggak tahu artinya. Gus-gus pesantren yang nyanyi itu. Bukan ya Rasulullahnya. Judulnya apa itu? Bukan Kapitra, bukan. Enggak. Ada yang tap-tap. Ada itu yang digabungkan dengan Madat yang Maulana Ya Husain. Itu penyanyi ortodok, Kristen ortodok dari Lebanon, perempuan. Terus ada lagi yang itu loh, nyanyi banyak nyanyi-nyanyian yang itu tidak Islami. Itu nyanyian percintaan sama anak-anak pondokan itu pokoknya bahasa Arab mulu. Nah, ini kita ini ya Allah, kalangan pondok pesantren itu belajar bahasa Arab getu sampai belajar kitab kuning malah tambah ono nyanyian anyar ya langsung ditombo tanpa difilter. Oleh sebab itu kewajiban kiai-kiai kita untuk menfilter ini gitu loh. Sudah kadung seneng lagu ini. Bi Rasulillahi wal badawi wa rijalim min bani alawi. Ngono iki tinggo. Ya kenapa nggak ngerti arti ini? Wes ono bani alawi. Pokoknya nadane apik ngono lho ya. Pas nek tabuhan iku pas ngono. Tinggo ae. Nah, inilah kelemahan kita itu di situ. Sampai pernah saya gambarkan nggih. Seandainya ada siaran sepak bola bahasa Arab dikira Quran fasih. Alhamdulillah, wah bahasa Arab ngono ya, maca Quran fasih. Iku siaran sepak bola bahasa Arab ya ngono memang iku jeneng wong Arab itu. Kita ini lemah, lemah filterisasi budaya. Sehingga pokoknya Arab ku apik ngono. Nggih. Ketua RT Tarim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Derengos nih sami-sami. Mugi tansah pinaringan berkahipun pangeran. Apakah makam-makam palsu yang tersebar di berbagai daerah sudah dilaporkan kepada pihak yang berwajib? Matur suwun. Sudah sebagian nggih Pak Ketua RT Tarim. Tapi responnya masih lambat. Masih menunggu, masih menunggu dan menunggu. Lah nanti yang kerja nyata ya kawan-kawan kita, ya PWI LS dari Laskar Mataram, ya macam-macam itu. Ya LSM yang ada. Okay. Mas Anom, bisnis kuburan atau makam keramat memang sangat menggiurkan. Dengan modal awal yang tidak seberapa tapi menghasilkan passive income yang luar biasa. Entah siapa yang salah.
Yang pasti kebutuhan umat dieksploitasi. Nggih Mas Anom, leres. Ini sama-sama saling membutuhkan. Masyarakat kita juga senang hiburan yang bersifat pasif ya. Pokoknya gak mikir, gak aktif itu kan ya pasif ya. Pokoknya barokah lah. Agama dinaungi oleh bendera agama ya, saja. Akhirnya itu tadi akan ada terus pembodohan-pembodohan. Ini yang harus diperjuangkan nggih Mas Anom nggih. Jangan sampai diteruskan bisnis kuburan itu. Kalau mau menyumbang ya fakir miskin yatim piatu duafa atau masjid yang membutuhkan pembangunan ya. Yang lebih baik itu fuqara masakin yang ada itu. Jadi jangan sampai malah kuburan-kuburan. Ini bagaimana? Nah, kayak ATM lah nanti bagi para pengelolanya nggih. Pandai hati. Sejarah tentang Gunung Lawu dan Wilis, bagaimana Pak Yai? Nggih. Gunung Lawu itu aslinya Gunung Mahendra. Gunung Wilis itu artinya Gunung Pawinihan. Kalau di maps kita ditulis Gunung Liman. Karena memang dulu ada padepokan pelarian dari Mataram yang bernama Kiai Ngaliman. Akhirnya Gunung Liman. Aslinya Gunung Pawinihan. Gunung Pawinihan, nggih. Banyak yang dirubah. Lawu itu aslinya Mahendra, nggih. Terus kalau Pak Yai pernah menyampaikan kalau Gunung Semeru yang asli itu bukan di Lumajang, apa buktinya? Buktinya adalah cerita tentang gunung yang paling aktif paling timur Pulau Jawa itu adalah Gunung Raung, bukan Gunung Semeru. Ya Gunung Raung itu aslinya Semeru. Coba kalau jenengan di Bali melihat ke arah barat yang terlihat itu gunung apa? Apakah Gunung Semeru Lumajang? Enggak. Ini Gunung Raung itu. Banyuwangi, ya, Bondowoso, Jember itu aktif juga setiap tahun itu. Jadi Gunung Semeru yang asli itu Gunung Raung, bukan Gunung Semeru Saloko. Nah ini mohon maaf, ini merubah mindset seluruh masyarakat Indonesia, termasuk warga Lumajang, Malang, ya. Semeru ini kok. Iya memang begitu tulisan sejarawan kita yang condong ke Belanda. Kalau saya nggak percaya, itu Gunung Saloko yang Semeru itu. Lah Gunung Kelut itu Gunung Kambut aslinya. Gunung Kelut itu Blitar, perbatasan itu Gunung Kembut. Aslinya Gunung Kembut. Karena ketika meledos itu mengeluarkan debu, bus, kembut, akhirnya lama-lama menjadi Gunung Kelut. Kelut itu artinya adalah ya jenis asap, ya, yang mengandung ya belerang dan debu. Gunung Kelut, hanya Gunung Kambut. Gunung Penanggungan itu Gunung Pawitro. Tapi ada juga yang masih menggunakan nama Penanggungan, Ki Ageng Penanggungan, enggak Pawitro aslinya. Lah Gunung Welirang itu Gunung Goro. Ya Goro-Goro itu sampai memusnahkan kerajaan-kerajaan yang ada di sekitarnya. Sampai situs Kumitir saja terkubur. Itu tidak hanya situs Kumitir, di mana-mana. Banjir bandang malam hari kan belum ada BMKG pada waktu itu. Belum ada listrik memberitahuan malaikat Israfil membunyikan sirene bahaya, bencana, ya nggak ada. Nggak ada seperti sekarang. Akhirnya terkubur lah, ya, kiamat, ya, terkubur saat ya, Al-Qari'at, Al-Waqi'at itu. Nggih. Begitu Pak Nurhadi, nggih. Jadi saya tidak percaya karena apa? Ada datanya dari leluhur saya, dari data-data yang kami punya, bahwa Gunung Semeru yang asli itu adalah Gunung Raung. Kalau yang Semeru sekarang ini itu Gunung Saloko. Nah Gunung Raung yang asli ya Semeru itu. Semeru itu. Nggih, begitu nggih. Jadi Gunung Muria itu Gunung Rahtawu. Nah, sekali lagi Gunung Merapi itu Condro Geni. Nah Gunung Kerinci itu Gunung Nisodo. Nah,
Pak Supri WK, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya, makam Ki Ageng Selo atau Syekh Abdurrahman yang benar itu yang mana? Di Grobogan Desa Selo apa yang di Wiyung Surabaya? Ki Ageng Selo. Ya nang Selo. Enak saja niku. Mbah Sunan Bonang, ya nang desa Bonang Lasem Rembang. Ki Ageng Ngerang, ya nang desa Ngerang ora dunung Pekuwon. Lah malah nang Pekuwon Juwono, Pati, Jawa Tengah itu ada makamnya Ki Ageng Selo juga kok. Lagi nang Wiyung kok ana makam Ki Ageng Selo, mungkin bukan Ki Ageng Selo sing asli sesuai dengan leluhurnya Mataram. Ki Bagus Songgom, bukan, tapi mungkin Ki Ageng Selo ketiga, keempat, kelima dan seterusnya. Mungkin seperti itu sama dengan yang ini. Di Wonokromo sebelahnya Kali Ngagel itu ada Ki Ageng Pengging gitu. Pengging mulai keterarak nunggu kapan. Nggak ada cerita. Ki Ageng Pengging yang Boyolali kono. Kayak isono Surabaya. Ini mungkin perantauan ya. Pengikutnya Ki Ageng Pengging lari ke timur minta pengayoman dengan Basunan Bungkul lalu meninggal dunia dikasih tanah sebelah timurnya Kali Mas, akhirnya dimakamkan sampai sekarang itu. Semua ini tergantung itu tadi mungkin yang di Wiyung itu Ki Ageng Selo keempat, anak cucunya Ki Ageng Selo Grobogan. Yang asli di Grobogan Pak Supri WK, Syekh Abdurrahman Ki Bagus Songgom, anak tedak turun kalian leluhurnya Mataram. Yang ceritanya aslinya itu pemahaman kita itu terlalu klinik dan klasik kok. Ki Ageng Selo yang memegang petir. Ki Ageng Selo itu mengalahkan penemu listrik pertama, James Wood. Gitu aslinya itu. Jadi dikelola nanti justru Ki Ageng Selo itu penemu listrik di tanah Jawa. Cuma nggak dikembangkan, masuk muri saja, diyakini saja gitu. Akhirnya apa? Sampai gelap gulita. Listrik belum masuk desa, masuk kota di Indonesia. Masih pakai lampu plik, lampu jarak. Harusnya dikembangkan. Jadi Ageng Selo itu penemu listrik, energi dan teknologi listrik di Nusantara. Oke. Bintang kebenaran. Kiai, lagi viral logo PWI dibuat backdrop salah satu diskotik di Surabaya. Bagaimana kebenarannya dan apa tindakan dari PWI Surabaya mengenai hal ini? Masih dalam proses, Pak Bintang kebenaran. Kalau masalah diskotik mau menyelenggarakan acara itu urusan pribadi. Tapi jangan melibatkan logo-logo untuk niat pelecehan. Itu tidak baik. Itu namanya tidak menghargai Bhinneka Tunggal Ika. Kita tidak mengganggu tempat-tempat yang seperti itu. Karena memang ada dunia yang berbeda. Tapi jangan ganggu kita. Gitu. Channel Ngaji Vision. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah sekarang kayak demokrasi terpimpin Orde Lama. Merangkul semua pihak. Jadi untuk sementara sulit diharapkan perannya dalam menyelesaikan persoalan nasab para habib di Indonesia. Kita harus berusaha. Pak Channel Ngaji Efisien. Karena apa? Kalau kita seluruhnya mengharapkan turun tangan negara, nggak jadi negara ini. Ganti presiden berkali-kali. Kalau kita nggak berusaha mencari rezeki, nggak akan berubah nasib kita. Wah, nunggu kebijakan. Presiden itu ya butuh mangan, ya turu, ya istirahat. Nggak mungkin 24 jam nggak turu. Menungso biasa ini sama seperti kita. Oleh sebab itu kita harus turut serta menjaga keamanan, ketertiban, kestabilan negara kita. Yang menjaga itu kita bersama. Lawonde ini kita memberi tugas kepada para penyelenggara negara, misalkan yudikatif, legislatif, eksekutif itu ya sesuai dengan job desk-nya masing-masing. Mereka bekerja sesuai dengan jam kerjanya. Nggak mungkin polisi itu kerja 24 jam, itu nggak mungkin. Intel itu nggak 24 jam, sama-sama. Jadi kita jangan mengharapkan ya 100% pasrah bongkoan kepada negara. Kita tetap harus berusaha. Pak Channel Ngaji Efisien. Ibu Arfi Fadilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah benar makam yang ada di Cumpat Kulon Surabaya itu makam Habib Syekh Umar Sumbawa atau makam Kiai Prubumi yang dibaalawikan? Nah, ini. Habib Umar Sumbawa. Salah.
itu bukan makam Habib yang di Bulak Cumpat itu dekat nggih bata-bata batu-batu itu nggih pantai itu bukan makam Habib. Itu pun bukan makam asli Syekh Umar Sumbawa. Aslinya dulu itu Syekh Umar Sumbawa yang menemukan itu berdasarkan ijtihadnya, mimpinya Kiai Haji Hasbullah. Muridnya Romo Kiai Haji Mbah Khalil Bangkalan. Nah, Kiai Hasbullah berdasarkan mimpi gitu loh. Dulunya itu mayat yang ditemukan di Selat Madura, ya sekarang dibangun Suramadu itu, ya mayat tanpa kepala, diselamatkan oleh para nelayan pada waktu zaman Belanda ya, tahun 1880-an ya, diselamatkan ke pinggir, balik menengah maneh, digono menengah balik minggir maneh. Berarti kan fardu kifayah ya, harusnya dirumat oleh nelayan. Tapi nelayan itu takut nanti dituduh oleh Belanda macam-macam, nanti dikasuskan di penjara di Kalisosok lah malahan. Akhirnya atas inisiatif dari Kiai Haji Hasbullah ya, yang menjadi dai ya, kiai di daerah situ, akhirnya dikuburkanlah di situ. Lalu di situ ada dua makam, yang satunya makam Kiai Hasbullah, yang satunya makam Syekh Umar Sumbawa, NTT kalau NTT. Akhirnya wanya dihilangkan, nanti Sumba. Lalu berikutnya ditambahi Habib. Ngapusi, palsu itu. Itu pun bukan asli makam Syekh Umar Sumbawa. Hanya kira-kira saja, berdasarkan mimpinya Kiai Haji Hasbullah. Masih ada koduriannya Kiai Haji Hasbullah, ada Gus siapa itu yang ada di sana. Tapi intinya bukan makam Habib itu, nggih, Bu Arfi Fadilah. Jangan dipercaya itu makam Habib. Pun itu bukan, yang asli justru lah makam Kiai Haji Hasbullahnya itu asli. Tahun 1932-an itu, sebelum Indonesia merdeka. Asli itu. Tapi kalau yang makam Syekh Umar Sumbawa itu belum tentu asli. Nggak ada kepalanya kok. Nggak ada kepalanya. Cuma pada waktu setelah dimakamkan, ya, akhirnya atas ijtihad inisiatif dari Kiai Haji Hasbullah sendiri dikholis setiap tahunnya. Gara-gara sering mimpi-mimpi begini, ada mimpi dari Kiai Haji Hasbullah pada waktu Syekh Umar Sumba ini mau sowan ke Mbah Khalil Bangkalan, naik perahu lalu dirampok ya, terus dibunuh, dibuang jasadnya, lalu ini, nggak ada kepalanya kok itu. Nah ini berarti ya buat-buat saja. Yang asli itu makam Mbah Usman, Dinding, Mbah Yai Asrori Alisaki, itu yang asli ya, ziarah ke situ saja. Ada makam Mbah Sunan Ngambil juga ada. Nih, kalau misalkan ziarah ya yang asli itu ya Kiai Haji Hasbullah itu. Nih, begitu nih. Bu Arfi Fadilah. Muhammad Nasib, sebentar aja. Maaf sebentar ini, kegeret. Nanti kalau ada yang tanya, Assalamualaikum Kiai, sehat selalu nggih. Nggih, alhamdulillah, doa pangestu panjenengan. Ini untuk nisan Sunan Muria, tanyakan Pekalongan, cari orang dalam yang sudah tobat, ada enggak? Kemarin informasi yang kami telusuri ada, disembunyikan, tapi sekarang entah dibawa kemana lagi. Mungkin ke tambah kucing-kucingan goro-goro batu nisan makam Mbah Raden Umar Said ini piye to nggih. Informasinya ada nggih, ada seperti itu nggih. Nanti yang paling bahaya lagi itu makam-makam yang ada di Tuban itu batu nisannya itu nanti dijual ya mahal. Seping bahas makam Mbah Punjul Tuban Pak Yai nggih, insyaallah suatu saat nggih. Pak Ahmad Ghufroni, teknik gaib, kuasai dulu yang mati baru menguasai yang hidup. Karena yang hidup itu berasal dari dulu yang sudah mati, leluhurnya kan sudah mati. Dikuasai pentolnya, maka cabang-cabangnya ini ikut saja, begitu. Memang ini teknik ya, teknik yang apa ya? Ya menurut saya teknik yang tidak ilmiah ya. Tadi ngapusi Pak Arno Gufron. Pak Haromain tanah leluhur, segera usut tuntas tanah lokasi milik Eyang Raden Rahmat yang dicaplok para imigran Yaman di Ampel Surabaya. Segera usir orang para keturunan imigran Yaman yang menempati tanah lokasi milik Sunan Ampel. Masih proses dengan kawan-kawan yang ada di Derajat
Duriyah Raden Kosim Mbah Sunan Derajat. Nggih. Nanti insya Allah nggih, dulu itu memang untuk basis pendukungnya Londo, pendukungnya Helmino, ya di Ngampel itu, ya orang-orang mereka. Kalau keturunan Mbah Sunan Ampel asli enggak, malah lari dari situ. Terdesak, tergusur, lari ke Gresik, lari ke Surabaya Selatan, lari kemana-mana, dan menyembunyikan identitasnya. Nggih, Pak Karomen Tanah Leluhur, John Hutasoid. Tidak ada dalam rukun iman dan rukun Islam percaya pada Habib. DNA Ba'alawi GFT 260979. DNA bangsa Yahudi Khazar. Bukan bangsa Arab, bukan suku Quraisy, bukan dari Bani Hashim, mustahil keturunan Rasul. Nggih leres Pak John Hutasoid. John itu Yohanes. Hutasoid itu marga dari Batak. Nggih leres panjenengan. Zero. Kalau nggak dibongkar nanti ada klaim Mojopahit berdiri atas restu habaib. Nggih, nantinya akan begitu. Yang mendirikan kerajaan Majapahit itu atas usul restu barokah dari Habib. Nggih, lama-lama akan seperti itu ya. Lama-lama nanti sejarah akan dirubah semua. Gunung mana? Gunung Selamet itu kan Jamur Dwipo ya. Itu yang ngasih nama Selamet itu siapa? Ya mesti wong Jawa. Bahasa Arabnya As-Salamah. Ya kan? Berarti Gunung As-Salamah. Gunung Selamet ini cara orang Arab kan As-Salamah. Nggih, begitu nggih. Berikutnya Lencai Boncai. Dengar-dengar kebakaran di LA itu gara-gara di situ nggak ada Habibnya. Makanya alam murka. Pak Lencai Boncai ini gatuk-matuk. belum tentu begitu. Ya kemungkinan ya ini kutukan ya juga bisa. Nggih. Belum tentu ada Habib terus nikmat barokat, belum tentu, malah tambah soro. Ya bukti ini Indonesia. Ono Habib itu malah justru kapiten-kapiten Arab itu kerjasama karo Habib-Habib Yaman itu malah justru belediki kiai-kiai itu kok. Mulai tahun 1945 sejak mempertahankan kemerdekaan Indonesia, kiai-kiai belasak nang nang desa-desa. Para Habib Ba'alawi itu ingin supaya tetap Londo berkuasa. Seperti dulu sebelum kedatangan Jepang. Di mana pemenang perang dia akan ikutan. Dompleng. Ya itu Habaib Ba'alawi seperti itu. Perang arek-arek Surabaya sampai malah tewas di Jembatan Merah itu. Ada memang sebagian Arab Hadromi Ngampel yang ikut membantu perjuangan, tapi bukan Ba'alawi. Dari kalangan Al-Irsadi. Yang Ba'alawi bersembunyi. Ya kiai-kiai santri-santri kita tewas 16.000 lebih nyawa melayang di Surabaya. Siapa mereka? Total apakah ada Habibnya? Gak ada. Tiba-tiba ngaku, wah terus wes. Sembarang diakoni kuabeh. Iku lama-lama ya adanya matahari terbit menyinari bumi ya gara-gara Ba'alawi. Seandainya nggak ada Ba'alawi, Habaib matahari nggak terbit menyinari bumi. Berikutnya Pak Lencai Boncai sudah, terus Pak Ahmad Gufroni, Pak Z, terus mohon maaf ini, ada lagi, ada ya, Pak Muhammad Sueb. Apa gunanya ada cagar budaya yang dibayar pemerintah Yai? Jika pemalsuan makam, pemalsuan situs kok mereka nggak ada tindakan? Di Tuban itu gara-gara pengelola makam Yayasan Makbaroh Mbah Sunan Bonang itu kirim penghasilan masukkan ke APBD itu antara 150 jutaan, sebelumnya itu enggak. Berpuluh-puluh tahun itu, maka dipertahankan sama anggota dewannya. Ini harus ada gerakan nyata dari Kiai, paling nggak PWILS Tuban khususnya. Kalau nggak akan ada perubahan, nggak akan ada pencerahan. Pak Muhammad Sueb. Nah, para pekerja yang ada di sana kan banyak nganggurnya. Banyak nganggurnya. Jadi mereka itu kalau nggak ada tambahan biaya operasional lapangan ya nggak jalan. Begitu. Pak Winarno Cahyo, pertanyaan Kiai. Mengapa Nabi Adam dipuji Allah Subhanahu wa Ta'ala di depan malaikat-malaikat sebab mampu menyebutkan nama-nama? Nabi Adam asli namanya bukan Adam,
Tapi gampangannya sesuai agama samawi itu Nabi Adam itu aja. Karena terbuat dari olahan hasil bumi atau tanah. Nah, kenapa kok disebutkan? Karena memang mampu menyebutkan nama-nama yang dikasih nama. Asma'ul musammayat. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Lalu wa 'allama adamal asma'a kullaha. Lalu summa aradahum 'alal malaikati faqala ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Akhirnya para malaikat menyerah, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jadi derajatnya keilmuannya malaikat dengan Nabi Adam itu lebih tinggi Nabi Adam karena Nabi Adam dikasih ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala melalui chip memori akal sempurna, akal sehatnya. Nggih, begitu nggih. Sementara nggih Pak Maulana Ainul Yakin. Pak Winarno Cahyo nggih. Maulana Ainul Yakin yang bongkar Habib Soleh sendiri dengan budaknya yang ada di situs Kumitir, bukan PWILS dan warga. Oh nggih, dari Pak Maulana Ainul Yakin nggih, karena memang malam-malam itu. Nggih, malam-malam sudah dibersihkan. Berarti yang bongkar itu Habib Soleh sendiri. Oh nggih Pak Maulana Ainul Yakin. Nggih, sudah kami sertakan di Heizin.com di link bawah video ini nggih. Nanti jangan simak lagi, itu sudah benar nggih. Tapi yang malamnya itu tiba-tiba sudah rata dengan tanah dan batu nisannya sudah dibongkar sendiri. Berarti sama Habib dan budak-budaknya atau mukhibinnya nggih. Nggih, terima kasih informasinya Pak Maulana Ainul Yakin nggih. Hangga Bayu Pamungkas. Mohon maaf Pak Kiai, Pak Nur. Khusus untuk PWI wajib ber-KTA untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Nanti jangan-jangan ada yang berseragam PWI terus persekusi orang misalnya, bahaya. Nggih. Nggih, selama ini ada logonya itu ya, bendera kayak kelir wayang itu nggih. Ada logonya itu sementara seperti itu. Tapi nanti bisa disalahgunakan ya. Walaupun pakai kaos seperti itu, pakai seragam hitam-hitam seperti itu terus melakukan sesuatu, tidak ada rasa tanggung jawab. Nanti di cross check lagi. Sama seperti yang di Sukabumi sama Cianjur itu kan ya begitu. Ngaku-ngaku PWILS tobat, padahal itu Sukabumi belum ada PWILS. Lah, hal-hal seperti ini bisa disalahgunakan. Ini leres masukan yang bagus dari Pak Hangga Bayi Pamungkas. Berikutnya, Pak Karsono Beniadi ditarim cuman pakai sarung sambil dorong gerobak jualan. Di sini gaya tok pakai sorban. Sorbannya besar sebesar ban truk. Ajur jum. Pak Karsono Beniadi. Nggih. Semua orang yang ada di Tarim, bayi-bayi yang kecil pokoknya keluar kumis itu langsung wali. Nah, di pasar-pasar Tarim itu semuanya itu wali itu. Dihitung ungguan wali di sana. Semuanya wali semua. Ini lambene Habib Abdul Qadir Ba'ab. Ya, Abdul Qadir Ba'abud itu. Nah, ini lambene taploi sandal. Sampai pegel kayak itu. Nek muji kok fuasih. Muji Tarim fuasih. Ayo morono Tarim ora usah mulih mrene. Ya, hal-hal seperti ini nggih berlebihan, diguyu jangkrik, diguyu pitik. Nggih. Jadi hal-hal seperti ini nggak perlu disampaikan di sini. Di sini itu sudah gudangnya wong apik-apik ya. Diceritani wali Tarim. Ya diguyu. Oleh sebab itu kembali kepada materi ngaji malam hari ini tentang pengaburan sejarah makam palsu yang ada di situs Kumitir, Jatirejo, Mojokerto yang sudah dihancurkan. Ternyata yang menghancurkan itu dari Pak Maulana Ainul Yakin tadi keterangannya adalah dari Habib Solehnya sendiri sama mukhibinnya. Tapi malam hari itu lalu disemen rata, kedatangan resmi kawan-kawan kita itu sudah los, nggak ada makamnya, tinggal dua. Yang dua itu Mbah Sago itu dipertahankan, itu memang benar. Dulu di situ memang ya sing babat desa di situ, di tanah kas desa itu, nggih. Dan nanti tolong untuk ditiru oleh kawan-kawan lainnya, termasuk diantaranya ya masjid-masjid yang masih belum di tangan para kiai umat Islam di bumi yang ada, termasuk Masjid Baitur Rahman Banyuwangi, Masjid Agung itu, nggih. Ayo
kembalikan lagi ke asalnya. Begitu juga Masjid Al-Anwar Pasuruan, itu juga begitu. Mungkin di daerah Pasuruan yang lain, ya Masjid Purba, itu juga begitu. Jadi bukan berarti mengusir mereka secara kasar, enggak. Tetap adakan pendekatan persuasif, ya. Dirembuk yang baik. Kalau nggak bisa yang baik, ya dengan cara yang lebih baik. Yang lebih baik itu bagaimana? Pokoknya dahulukan persaudaraan, jangan permusuhan. Insya Allah nanti mereka, para Habibah Alawi itu mau taubatan nasuha. Takutlah akan siksa dunia sampai akhiratnya. Nanti di dunia kalihun, di akhirat juga kalihun. Cacat semua. Ini nggak bisa dihindari. Cacat semua. Cacat fisiknya, cacat mentalnya, sebagai bukti dari siksaan Tuhannya. Karena hukum kausalitas, hukum alam, hukum sebab akibat yang tidak bisa dihindarkan. Kami nasihati kepada para Habibah Alawi, ayo taubatan nasuha semua. Semua taubat total, semua taubat kembali kepada ajaran Islam yang benar. Ya. Hapus semua memori ajaran-ajaran kalian yang nyeleneh dan aneh itu. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga pertemuan kita malam hari ini dapat membawa banyak manfaat dan maslahat untuk kita dan untuk keluarga kita. Salam ta'zim kami buat semua yang menulis di kolom komentar ngaji bersama malam hari ini, ataupun yang tidak atau belum menulisnya. Romo Kiai Haji Joko Syahmat, keluarga Bunda Maimunah, dan semuanya yang belum menulis, insya Allah nanti suatu saat akan mengomentari di kolom komentar setelah live ini. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita dengarkan bersama penjelasan dari beliau. Moga-moga bermanfaat bagi kita semua. Jadi kita ini harus berhati-hati dengan sorban atau jubah. Sorban dan jubah itu sangat terpengaruh. Seperti yang Nabi sabda bahwa sorban dan jubah itu sangat berbahaya. Rasulullah itu lebih takut orang yang berjubah dan sorban, maksudnya ulama suh, dibandingkan Dajjal. Dajjal jelas musuh. Sedangkan ulama suh itu kelihatannya orang alim, berjubah, bersorban. Jadi kelihatannya orang Islam, tapi musuh. Jadi ketipu banyak orang. Itu yang Nabi takutkan. Kalau Dajjal jelas musuh. Tapi kalau ulama suh ini tidak jelas musuh. Kita pikir ulama, padahal musuh. Maka sangat berbahaya orang-orang yang berjubah ini, bersorban. Anak-anak kecil sudah pakai jubah dan sorban. Kalau bukan dawir, pingin dihormati, tidak mungkin, itu alasannya. Makanya habib-habib kecil itu, habib-habib bocil itu udah pakai sorban, jubah. Itu tidak lain, hanya pingin dihormati. Dawir, itu yang kebiasaan yang dilakukan oleh mereka. Makanya itu sorban itu dengan jubah itu sangat terpengaruh di masyarakat. Karena kan kebanyakan masyarakat kita ini, kalau anak-anak muda, masih muda, kalau nggak dipakai sorban dan jubah, ini nggak laku di kalangan masyarakat. Nggak laku.
Tapi kalau dipakai baju jubah, baju sorban, ini laku keras. Seakan-akan alim, ulama besar, padahal nol. Ditanya ilmu nahu aja sudah nggak bisa. Cuma kelebihan pakai sorban. Makanya kata Abu Hanifah tu, kalau pengen dikenal ya pakailah jubah sorban, pengen dikenal orang alim. Ya tapi ingat, kalau kita ini hati masih kotor, ilmu belum banyak, baca kitabnya belum jelas, kitab kuning belum jelas bacanya, pemahaman kitab kuning belum lancar, itu sangat miris. Nggak cocok untuk pakai sorban. Kalau di daerah saya itu ulama-ulama pimpinan pesantren itu nggak ada yang pakai sorban. Ulama-ulama dulu tuh nggak ada yang pakai sorban. Pakai peci biasa, kupiah biasa. Nggak menonjolkan, nggak menampakkan bahwa alim besar, enggak. Santai aja. Ada yang pakai sorbannya, sorban itu kan coba cek yang pakai sorban itu. Sombongnya luar biasa tuh. Rendah nggak bisa tuh. Pengennya dimuliakan terus. Bahaya sekali itu sorban itu. Baju jubah itu bahaya sekali itu. Dengan jubah, dengan baju-baju seperti itu, mudah untuk mencari duit atau dawir, menipu rakyat. Berhati-hatilah bahwa kaum Ba'lawi ini sudah final, bukan keturunan Nabi. Secara DNA ilmu modern jelas tidak tersambung ke Rasulullah. Orang Arab aja bukan. Itu sudah kita dengarkan bersama berulang kali, bahkan di YouTube, di video YouTube atau di media sosial lain. Sudah jelas mereka itu bukan keturunan Nabi. Jadi jangan ragu lagi. Tinggalkan mereka itu, jangan kasih panggung. Kalau nggak dikasih panggung, mereka itu mati sendiri itu. Cukup sekian dulu, sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.